Halo semuanya, para fans F1 yang pastinya sudah gak sabar nungguin musim baru. Kali ini kami akan memberikan update terbaru selama winter break dari tim-tim F1. Kurang lebih sekitar 1 bulan lagi, kita akan melihat peluncuran mobil F1 musim 2025 saat event F1 75 di O2 Arena. Selama periode winter break ini, ada beberapa informasi terbaru terkait musim 2025. Dan kami akan memberikan update terbaru dari tim-tim untuk musim 2025. Kita mulai dari Mercedes, di mana Mercedes akan tetap menggunakan kombinasi warna silver dan hitam di mobil mereka, meski sudah ditinggal oleh Lewis Hamilton. Lalu baru-baru ini, Kimi Antonelli sudah melaksanakan testing menggunakan W11 yang dibalur livery camo di sirkuit Jerez. Tes ini kemungkinan memberikan gambar kepada Antonelli terkait prosedur-prosedur yang ada di mobil Mercedes, seperti engine mapping dan aplikasi tombol-tombol yang ada di setir mereka. Lalu yang terbaru adalah W16 atau W16 rencananya akan dirahasiakan desainnya hingga testing di Bahrain nantinya. Mercedes melalui berita dari Italia mengatakan jika mereka akan menggunakan mobil dummy atau mobil show car saat di event F1 75 nantinya. Tujuannya tidak tahu apa, mungkin mereka menemukan loophole di mobil mereka nantinya yang bisa mendobrak performa di musim 2025. Atau mereka menemukan inovasi baru yang dianggap dapat memberi mereka keuntungan untuk musim 2025 ini. Itu saja dari Mercedes, lalu kita beralih ke Ferrari. Kali ini cukup banyak untuk update Ferrari, di mana yang pertama, warna livery mereka dikabarkan akan menjadi lebih gelap seperti F175 atau SF1000 Tuscan Edition. Namun belum diketahui apakah akan memiliki finishing matte atau metalik nantinya. Lalu pastinya update terkait Lewis Hamilton, di mana dikabarkan Hamilton akan tiba di Maranello sekiranya pada pekan depan, tepatnya di 20 Januari mendatang. Pada 20 Januari ini, Hamilton akan menjalani sesi simulator di markas Ferrari, yaitu di Maranello. Ada rumor yang mengatakan jika polisi setempat sudah dipersiapkan untuk kehadiran Hamilton ke Maranello untuk mencegah jika terjadi ricuh atau kerusuhan. Kita tahu sendiri seberapa eksis Hamilton dan seberapa antusias para tifosi dan warga Italia menyambut kedatangan sang mega bintang ke Ferrari. Hamilton juga akan menjalani tes di Fiorano pada 21 atau 22 atau 23 Januari mendatang, tergantung kondisi cuaca di Italia. Namun informasi terakhir, Lewis akan menjalani tes tersebut pada 22 Januari dengan menggunakan F175 dengan nomor legendarisnya yaitu 44 di mobilnya. Namun jika kondisi cuaca kurang baik, mereka dapat berpindah lokasi yaitu ke Mugello atau Imola untuk melakukan testing tersebut. Lalu setelah testing tersebut, Hamilton akan menjalani testing previous car atau TPC yang dimana Ferrari sudah membooking sirkuit Catalunya untuk testing Lewis Hamilton pada akhir Januari ini. Testing ini akan berlangsung selama kurang lebih 4 hari dan dibatasi dengan hanya boleh 1000 km saja. Sesuai dengan regulasi TPC, di mana tim dapat menggunakan minimal spek mobil 2 tahun lalu. Artinya, Hamilton bisa menggunakan SF23 atau F175 untuk testing tersebut. Kenapa hanya Lewis yang diberi jam terbang selama off-season ini sementara Leclerc tidak? Sudah jelas tujuannya dari Ferrari agar memberi Lewis kesempatan untuk adaptasi terkait cara kerja, prosedur, program-program, dan segala hal yang difokuskan untuk performa Lewis nantinya di 2025 bersama Ferrari. Lalu kita bergeser ke Red Bull. Red Bull dikabarkan sudah menyelesaikan desain mobil 2025 mereka. Helmut Marko mengatakan jika Red Bull sudah membenahi masalah curbing yang mereka alami di RB20. Masalah curbing ini seperti RB20 tidak dapat melibas curb yang agak timbul atau agak tinggi. Contohnya seperti di Singapura, di mana trek tersebut membutuhkan curb untuk menambah performanya di trek. Permasalahan di RB20 adalah jika mereka menginjak curb terlalu banyak atau terlalu agresif, maka mobilnya tidak dapat dikontrol dan malah membuang waktu bagi mereka. Nah, pada RB21 dikatakan jika mereka sudah mengatasi hal tersebut. Permasalahannya adalah Red Bull khawatir adanya tidak sinkronan data di wind tunnel mereka dengan di trek nantinya. Karena seperti yang kita ketahui, wind tunnel Red Bull adalah wind tunnel jadul yang dikabarkan diklaim oleh Christian Horner usianya sudah hampir 70 tahun. Namun ada kabar baik. Mereka sudah membuat wind tunnel baru yang dikabarkan akan siap dipakai pada 2026, di mana akan memberi benefit untuk desain mobil 2027 untuk Red Bull. Verstappen melalui podcast Talking Bull juga meminta Red Bull untuk mengubah livery mereka untuk RB21. Verstappen merasa sudah cukup lama Red Bull tidak mengubah livery mereka. Pada saat podcast tersebut, Verstappen mengatakan jika mereka sudah membahas terkait hal tersebut, yang dimana Verstappen menyebutkan jika ia menyukai warna biru metalik seperti RB9 yang dipakai Vettel pada 2013 silam. Ini dapat menjadi indikasi jika ada kemungkinan Red Bull akan mengubah livery mereka di RB21 menjadi warna biru yang lebih metalik dengan aksen ungu di sekitarnya. Selanjutnya ada Alpine, yang dimana mereka baru saja merekrut Colapinto sebagai pembalap cadangan mereka yang dikabarkan kontraknya berdurasi 5 tahun.
Rumor juga beredar di mana sponsor-sponsor dari Sergio Perez sudah mengantri untuk memberi dukungan ke Colapinto di F1. Kok bisa? Sudah pasti, karena Colapinto sama-sama berasal dari Amerika Latin sama seperti Checo. Lalu di Aston Martin, ada Mike Craig yang turun dari jabatan tim prinsipalnya dan sekarang menjadi Chief Trackside Officer Aston Martin. Dan Enrico Cardile yang baru saja bergabung dari Ferrari akan menjadi Chief Technical Officer Aston Martin ke depannya. Lalu siapa yang akan mengisi tim prinsipal Aston Martin? Jawabannya adalah Andy Cowell. Andy Cowell akan mengisi posisi CEO dan tim prinsipal Aston Martin ke depannya. Selanjutnya berita terbaru, ada Jonathan Whitley yang diperbolehkan oleh Red Bull bergabung ke Sauber lebih cepat. Red Bull mengizinkan Whitley untuk pergi dari Red Bull pada 1 April 2025 mendatang, yaitu tepat sebelum GP Jepang dimulai. Sementara Will Courtney, Red Bull menolak untuk melepasnya lebih cepat ke McLaren dan akan tetap menjadi Head of Strategy Red Bull hingga akhir musim 2025. Sebelum akhirnya ia memasuki masa gardening leave-nya ke McLaren. Peran Will Courtney nantinya akan digantikan oleh Hannah Smith yang dipromosikan oleh Red Bull. Lalu berita terakhir, masih ingat dengan pria ini? Kabarnya Xavi akan bergabung ke Cadillac sebagai Technical Director yang akan fokus di aspek engineering, performa mobil, dan pengembangan mobil Cadillac ke depannya. Itu saja untuk update berita Winter Break dari kami. Nantikan update berita Winter Break selanjutnya. Dan jangan lupa untuk beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.